tak gepuk langsung teko mburi. Kamu dukun ya? Dukun kamu. Dukunnya apa? Medan. Dukun kamu. Terus apa? Ngomong ngono. Aku ki wong Surabaya. Aduh. Mari ngono ana sing munggah. Ayo. Apa ya nek ngarani pengurus lah ya, pengurus. Nyok kon iku lha apa? Iku wong awake dhewe lha apa mbok gepuki. Oh, ya sorry. Salah. Ngono gak isin sampe arek Bandung. Isi. Tapi ya mungkin arek Bandung gak ngerti bahasa Jawa. Iku tak gepuk. Oh, kandungane Persebaya sih koyo ngegulno. Ayo, sampean ngomongno EO, sampean berarti seneng delok konser ya. Sampean seneng musik apa tadi? Iki luar supporter sih, luar supporter. Aku ngomongno ben-benan. Iya. Katanya ini dari naga, aku jangan ngomong ben-benan kok. Aku iru ya. Iya. Aku cerita. Persebaya ulang tahun 84. Ya ke 84. Ke 84. Balik Pemuda. Iya. Balik Pemuda. Waktu cuma sak minggu lho. Waktu seminggu. Gak sampai sak minggu. Gak sampai seminggu. Persiapan. Aku iki ngomong nang iki. Bal-balan iku gak ada toko musik ya kan. Bal-balan iku gak ada toko musik. Ya apa? Ae gandeng arek-arek musik-musik Surabaya gitu kan. Karena basicku juga di situ gitu loh. Akhirnya di daerah kita kita ya banyak sektor itu banyak musisi yang berkumpul. Akhirnya wis apa nek kene gawe ulang tahun di Persebaya ya. Ben-benan. Wis gawe kebrakan. Iku pertama emang. Pertama kali. Terus ya apa danane? Gampang. Wis tantem gampang ae. Tapi dia sing pusing. Dia sing gak duit to ya. Wong dia ketua. Aku kan konseptor. Konseptor iku Iki sing anu ya. Ya, aku konseptor. Aku gak mikirnya duit. Zaman sakmono entek 30 lho gak salah. 30 juta. 30 juta. Jadi ya wis, oke. Akhirnya Iku ndelek dalam waktu 1 minggu lho. Nodongi ya ono. Ya almarhum. Contoh waktu itu almarhum Pak Yance ya. perak. Iya. Perak. PT Dumas. Itu ngasih 10 juta kalau nggak salah. Ngomongnya titip digawe Roy Bumerang. Karena dia sedang Roy Bumerang. Iya, itu alhamdulillah ya. Dengan waktu cuman hampir 1 minggu mulai cari racing, sound. Iya, tempat. Ya untungnya waktu itu udah punya kenalan dengan Pak Damar. Pak Damar. Mana? Wis duit piro? Diskon tok wis. Duit piro? Wis ngono ae, Cak. Oke. Terus Dinas Pariwisata siapa ya? Pak Yuda ya? Iya, Pak Yuda. Jaluk tolong ya, Dik ya. Ojo akeh-akeh sing teko sampai Gradi. Sing delok sampai Gradi, lapo arek sampai Gradi ku lho panggungnya nang jero Balik Pemuda. Akhirnya ono pameran foto barang kan itu. Iya, emang mengemasnya emang bukan suatu kegiatan kita menampilkan musik aja gitu, tapi bagaimana kreativitas atau keterampilan dari teman-teman bonek ini bisa kita fasilitasi ya kan. Ya sono lomba foto, ono foto-foto nih. Terus apa mah akeh kok iku? Iya, orangnya nih akeh kok. Ono basar ya kan, basar iku wis dodol-dodolan arek bonek gitu kan. Jadi emang itu sebuah dobrakan bahwasanya tujuannya cuma satu pada waktu itu, mengenalkan bonek kepada masyarakat Surabaya. Ketika di era tahun 2000-an itu orang itu sering mencibirakan sebuah nama bonek. Masih dipandang sebelah mata. Wes bonek itu wis gak apike. Serius ketika itu. Terus bagaimana pada waktu itu kita apa sih ya, kita ini akan memperlihatkan nanggone masyarakat Surabaya bahwa kita ini punya sebuah nek ngomong iki bahwa kita itu mampu menyelenggarakan iso ngono lho, awake dhewe iki iso disetarakan dengan yang lainnya gitu loh. Cuman itu tujuannya cuma satu, kita menampilkan ini untuk masyarakat. Ya lumayan loh waktu itu. Iya. Misal konflik, Deva dak. Iya, barang ya. Sak circle iya, kabeh. Sampeyan seneng band apa, Jan? Ben ngono ben ngene. Musik apa genre sing apa yang seneng iki?
Campur sari. Dangdut, bae kan arek nggak ngerti, bae paknya senengane dangdutan. Ya tetap ya progresif rock lah. Iya kan, karena kita orang-orang lama gitu. Rock. Progresif rock. Pendatar. Kalau Cak Hasim suka musik apa? Ya ditambahi hau-hau juga aku ya senang. Hau. Rock. Ya, Rock. kalau musik aku ya band terutama Metallica. Lawas mesti gak ada ke Metallica. Si yo, senengane metal, rock, sampean apa rock. Tapi duwe gawe metalin dangdut. Yo tetep nyupal apa dong? Oke. Aduh, saudara nyupal apa gitu. Soalnya di tadi Iron Maiden yo, tau Iya, duwe gawe itu dangdutan. Sok dibuyarno tambah. Biar kasih tau Ijab Kabul, Rek. Gak apa-apa ngalah sih. Tapi memang mungkin setiap orang ya kadang punya apa passion sendiri, punya seneng musik ya. Aku seneng olahraga terus kan, kadang atlet gitu ya. Ya, ternyata suka musik rock juga mereka. Foto misalnya aja. Beliau juga musisi, tapi bandnya gak tau manggung. Iya, kalau kelihatan kan kita kan kalau memandang orang itu dari casing ya. Rambutnya ngene, jembrak-jembrak, iki rambutnya jembrak-jembrak. Ikan Loh, Cak, sih, aku drakor berarti aku drakor gitu. iki BTS gitu. BTS. Emang kan lagi di rumah mana deh? Enggak salah ya, aku kan nang BTS iki iya, aman deh, biasanya ya kuning. Waktu 84 ya, sing nyaman cerita nomor gitu. Ulang tahun ke-8. 84 ya, Ada 84. media sing enggak media nasional sing berita. Sangel waktu. Enggak ada. Dulu tak kisru, kan coba kisru ada. Ya, itu. Waktu Itu yang dicari emang itunya gitu. Nah, iya, Iya, kalau yang api-api ya gak payu ya didol. Wong ngoco yang lapo. Iya, udah. Alah. bad news, good news bagi mereka. Oke. Cak Hasim, ini saya mau tanya. Suka dukane jadi posisi yang disampein waktu itu ngurusi bonek. Mungkin yang era sekarang Cak Sinyo yang ngurusin koordinator bonek ya. Di era sampean suka dukane apa ya? Gak suka, itu ono kejadian pasti polisi ini ngebelang aku. Gitu. Pasti ditabraki. Dan aku sing paling mangkel iku mesti situ. Apa aja? Dijak DE mesti. Oh, berarti nular. Dijak iku yo. Ya amit ya, maksudnya ada yang meninggal, kecelakaan dan sebagainya. Ayo, Aku kira wedi sih. Mesti dijak nang kamar jenazah. Sing iki sing lah iku lah sing iku sing iku, Jo. Iku iku mesti Pasuruan. iku, Jo. Pasuruan. Gara-gara boleh. Gara-gara. Sing Pasuruan iku kan yo. Sikile pedhot ngene. Terus iki pecah. Garek balung lho. Iki pecah, mangap ngene ndas iki. Iku jebur teko iku. Jebur. Lan iku ana kejadian mana iku waktu iku. Jadinya ngene. Setelah apa? Ono jatuh iku salah satu media elektronik di Surabaya. Iku wartawan apa? Penyiar iku ngomong gak enak. Akhirnya ya, akhirnya tak labrak dalam arti serang balik. Geruduk. Ya itu pembelajaran buat mereka. Kita bukannya anti dengan berita yang jelek untuk bonek ya, tapi kalau berita baik ya tolong diberitakan dong. Harus berimbang. Gitu loh. Waktu itu enggak, ya pokoknya bonek elek ya sikat ya. Berarti ki iso gawe contoh hati-hati ya dhewe Cak. Berarti ketika mereka bermain dengan media, jadi admin seperti itu. Berita sing imbang. Jadi berimbang, ketika itu benar ya benar, ketika itu salah ya salah. Lah iso admin bonek iku sing wapi-api ae. Oh gitu Sing ya. diserio. Meneng ngumpul ya. Ya. Wapi-api ae sing elek duwiti ae. Ini kejadian arek lugur nunggone daerah Poldanya. Iya. Perkiraan mati kan nunggone Karamenjangan. Jarak berapa hari mulai selamat. Waras. Mulai selamat. Mak, iku ceritanya ngene, dari budal nang ngone stadion, nang Tambakasari, jak masih digonceng. Oh, bonek kok nggawe numpak sepeda motor. Bonek iku gandol. Lugur. Parah kecelakaan wis tak pikir mati lah. Iki kejadian nang Kediri. Bisku. Iya toh. Bisku wis jadi berangkat nang Kediri sing kene juara. Oh, iki kabine sih. Iya. Iya toh. Iya iki. Kambi Iki pelatihne. kok FM itu apa ya? Freddy Muli. Freddy Muli. Freddy Iya Muli. iki juara ya dhewe ya. Om Freddy. Om, salam sehat Om. Kalau Yasim ini pakai Ini waktu Persibaya playoff. Kita siapa sih?
Aniodang. Wih. Iya teman Yo ya. gak percaya iki lho. Lho. Lho iya dia kan. Makassar. Aku kok gak oleh. Enggak itu waktu Persibaya playoff lawan Medan di Bandung. Pertandingan ini kok ada penalti enggak? Ada penalti. Penalti ya. Iku yang ngurusi maneh, tak ceritani maneh. Nah, itu. Ceritani. Nggih, Mas. Tak jenenge Pak Suko. Lah, iya. Iya, tak ceritani. Sinyo mudun aku. Iki cerita kene muleno wong bonek sak mono kae ya. Cerita maneh. Wis ya, nanti kita ke stasiun Kiara Condong. Iya. Iya. Loh Pak, iya, pokok teman-teman bonek ini harus pulang pagi harinya numpak Pasundan. Oh iya Pak, tak orang ngono. Aku mbek iki budal bengi-bengi. Sam. Wis rono walot ngene yo. Kene gak duwe blas. Negone iku ngene lho. Iya, iya. Waktu itu kan Iku-ikuan. PTKI gak PTKI. sak iya. Kayak gocokan iki. Terus PTKI. Oh, iya. Waktu itu ngomong bahwa iki cono kena berapa 60 juta tapi Iya. waktu itu 60 juta. Nego-nego terakhir itu kita kan Rolikur, ya. rolikur. Kita cuma punya uang 22 juta. Nego saya akhirnya mentok kan loh. Tinggal mulai loh. Nggak boleh. Semarang ngono pagi ini akhirnya dapat kabar, dapat bantuan dari Iya. siapa? Panpel kono nggak salah. Iya, teko Pak Suko iku Iya. dibantu. Nyeluk aku. Iki duweke tikete bonek tak gawe muleno arek-arek nang di Surabaya. Loh, iya ta Pak? Iya. Emang kita menekan supaya teman-teman bonek untuk membeli tiket iku tujuannya supaya muleno arek-arek ngono. Jadi bayar tiket iki gawe muleno arek-arek. Dibalekno berarti. Iki lucu iki. Sumpah lucu iki. Dan lucu mana iku ketika kan Persebaya adu penalti. Aku ki nang ndukur. Iki cerita ya. Aku ki nang ndukur VIP ya. Iku Siliwangi sih ya. Siliwangi, nang VIP Siliwangi. Tadi kok ana wong komat kamit. Anu, Ketika pemain Persebaya iki nendang. Iya, dhek komat kamit. Dan madhep gawang sing gak ditendang. Jadi kan sebelah kono. Jadi sebelah ndi? Utara. Utara. Iya, utara kono. Persebaya Utara. Aku VIP. Nendangke nang kono. Wong iku komat kamit madhep gawang kono. Iki sapa sih aku ngene? Mana pemain Persebaya mana? Pas nendang. Pas tendang, komat kamit mana? Duh, iki dukun iki. Aku ngomong ketika itu masih ada betik ya, ada betik, ada bosek, lengkap pasukan itu. Bool, lengkap. Joko. Heru Joko, lengkap nang niku. Aku pamit. Ini loh. Dukun. Iya, Bos. Dukun ini dari tadi kayak gitu, dari ngono. Aku yang enom sih an. Tak gepuk langsung tuh nguri. Kamu dukun ya? Dukun kamu. Dukunnya apa? Medan. Dukun kamu. Terus apa? Ngomong ngono. Aku ki wong Surabaya. Aduh. Mari ngono ono sing munggah. Nyok. Apa ya nek ngarani pengurus lah ya, pengurus. Nyok kan iku lha apa? Iku wong awake dhewe lha apa mbok gepuki. Oh, ya sorry. Salah. Ngono gak isin sampe arek Bandung. Isi. Tapi ya mungkin arek Bandung kangen di basa Jawa. Iku tak gepuk. Oh, kandungane Persebaya sih koyo ngegulno. Aku salah. Ngono dipeperot anu tikar jane. Aku salah. Tapi ketika lolos, wong iku langsung tak cium tangane. Sumun bau. Terus Melayu sapa? Anderson kalau nggak salah terakhir. Anderson Melayu nang nggon arek-arek. Wis aku gak golek sing liyan-liyane. Golek wong mau iki. Golek wong iku maneh. Iki ono cerita maneh. Kan awakmu melok nang Polda iku sing aku ditahan. Gak melok. Gak melok. Aku kan teko terakhir. Iya, dadi aku iki ditahan. lha apa? Jam 2 iku aku ditahan.
jam loro awan aku ditahan. Iku iling, mungkin Joner bareng waktu nggak salah tuh. Gak. Aku ambek Ewo. Nah, ya enggak. Ambek Oto. Aku ambek Oto. Enggak, waktu itu pemberangkatan ke Bandung sing koordinator teko YSS itu waktu itu Koordinator Sepuri Joner. Iya. Ambek Gogon ya, Iya. almarhum. Iya, almarhum kabeh ya. Jadi aku ikut ditahan nang di Polda. Nek gelem tanda tangan, mbok bengi main. Lu wabot. Iki abot. Kenapa? Ketika aku kok tanda tangan, secara otomatis tanggung jawab iki mlayune nang aku. Penanggung jawab. Iya. Telepon lah Pak Wastomi. Wis nyung. Tekenan. Mari ngono mari Pak Wastomi. Pak Saleh ya? Iya. Pak Saleh. Nyung, udah tanda tangan aja. Semua tergantung kamu yang ada di Polda. Lho iki apa? Aku ngene iki apa? Aku bingung. Jancuk. Aku mbek Oto iling. Akhirnya aku tanda tangan. Aku Oto Ewo pada waktu itu. Ewo Yana Ewo, pengurusnya Viking. Ya wis aku tanda tangan. Wis mari ngono, wis lolos yo. Lolos. Aku mari salaman ambek wong iku mau, aku mudhun. Sing tak goleki wong siji tok. Kapolda. Jadi Kapolda niku nggawa tongkat ngene lho. Nggawa tongkat iku. Tongkat komando. Iya, tongkat komando iku. Tak parani. Jadi tongkat komando iku dicekel nang tangan kanan. Tak parani tangane iku tak cekel. Kapolda niku tak cekel, tongkat komando lugur, aku dicekel ambek anak buah. Dikira kate ngrebut iku. Iya. Jadi lugur tekene tak ambung. Pak, saya bebas tak orang ngono. Terus dia ndok, aku dicekel gini. Pak, saya bebas, Pak. Ya wis dicekel iki. Lepaskan itu sinyo. Oh iya, ya wis ya Dek ya, makasih ya Dek ya, kerjasamanya aku dirangkul. Aku nangis karena apa? Aku lepas. Berarti Kapolda kenal Berarti aku gak dicekel. Kenal sampean Kapolda. Iya, aku gak dicekel. Ya napa? Nek ono apa-apa, iku Persebaya kalah, sing dicekel dhisik aku. Bongko aku lah. Paling gak kan Kapolda kenal ngono lho, Cak. Nah, nang ngene kono iku. Sampean ngerti jenenge itu kon, Mang? Lali. Gak takok, lali gak takok. Jadi bahasa Polda apa dukun kamu? Mbok gawe jodohmu. Hancur. Iya, apa jenenge? Jadi aku itu ketika itu ada Marwal Iskandar, terus ada Nova Arianto, ndelok kabeh wong-wong iku. Aku cerita, aku ngomong nang ngene Nova, aku ngomong nang ngene Marwal. Lek ceritani, nek Persebaya kalah. Aku melok kon mulih yo. Aku ngomong, tujuanku apa? Aku tak blayu. Ya. Delik ngono. Wis aku tak melok nang ngene mobilmu. Nah, ketika Persebaya iku juara, ya aku nyalami Kapolda iku mau. Wis Pak, yo aku iki bebas karena yang bertanggung jawab iki aku. Aku iki Ojo gara-gara iku mau. Ya aku ceritane hampir padha mbek aku sing nang Kediri. Sing waktu lawan Kediri gak salah. enggak sido main. Main. Sing lawan Kediri gol tengah teko Taufik. Oh, Taufik. Ya. Ya ngono. Iya. Aku gak oleh mulih kabeh Kapolres iku ono Pak Hari Harnowo waktu iki aku ciling bareng. Duh, aku gak tak eling rek. Menit-menit tak eling sih. Ya iku ngono. Arek-arek wis mari pertandingan, gak salah seri apa menang gue. Lawan Persigo sing gol Taufik teko tengah iku. Dadi ambek Kapolres sih, kono aja mulih sih kon. Tak tahan lho gini kon. Lek arek iki wis entek kabeh mulya gak apa-apa. Jangan mulai arek-arek sing nduk bis kan yo ngenteni aku rombongan bis. Iya. Parkire nang gone Brimob. Iya wis, iya Pak tak tunggu. Wis mari kabeh. Wis Pak yo oleh mulih yo. Iya wis saiki mulih gak apa-apa kon. Alhamdulillah mulih sangone 500.000 kon. Jancuk aku Tapi gak dikekno Mas ini sih maneh. Cuma salahku iku apa gak jaluk sangu Kapolda waktu iku. Sebagai ungkapan terima kasih Kapolres nanggone aku. Tapi yo ngono rek duwe 500 gawe wong sak bis yo entek. Segoro 1000 kan biyen, Pak. 1500 soalnya. Untuk koordinasi di era yang lalu dengan koordinasi di era yang sekarang cukup baik atau perlu pembenahan lagi? Kalau yang dulu sih fine aja, kita tanggung jawab kita. Tanggung jawab ya. Apa maksudnya kalau kita ke panpel apa gitu kan masih ada bisa kita nego lah. Kalau yang sekarang kayaknya nggak mungkin karena era profesional kan. Harus kayak tiket ya one person one ticket kan itu kan one supporter No berarti kan. tiket no game gitu ya sekarang. Iya. Kalau dulu sistemnya
ana wong 1000, Pak. Nduk jowo iku ana wong 300, Pak. Kan 1000 wong iki. Padahal wong 1000. Ya politik e siji dadi 3, Pak. Kudu ngono. Kudu ngono. Setiap uwe ngono tok uripe awake dhewe mbujuki wong. Sikat apa siji dadi 3. Ngono wae Iki awak dhewe misalkan teko manajemen pun ana dikei notok 1000, 1 juta. 1 juta kan bolong 1000 ento apa wong siji 1000-an nah. Tikete piro ngono ya to. Wis, ya apa carane duwe iku mau cukup. Wis koordinasine ya sing ngono iku mau ana duwe 1 juta, Pak. Ya apa iki mlebu kabeh. Tapi itu emang seru bagi kita. Ketika itu emang itu seru. Iku yang kita nanti gitu loh. Iki awake dhewe iki duwe strategi apa ngono ya. Strategi apa supaya arek mlebu mek ngono to. Kayak tantangan ya, dia mau tandang kemana, tantangan mana yang strategi mana yang Jogja kapanane kaya kan ya ngono ya. Ya isroto kabeh ya kan. Ini ngomong nopo nih kanon TE, kemudian nyeritakno sejarah-sejarah kanon TE. Saya kau pinta kok era yang sekarang ini. Lebih ke Pak Nyo ini. Ya mungkin beliau juga masalah sepurane lek saiki aku kurang ngikuti ya karena aku ya gak tau nonton. Bukan aku gak nonton karena kesibukan. Ya pokoknya gandeng mana ta. Sepurane nyo wis rumah tangga ya anak tambah gede nyo. Udah bodoh. Oke, tak tanyakan ke Aja ke masalah rumah tangga ono sing tersinggung. Sampe golek dukun iku mau. Tantangan lu jenenge sapa ngono lho. Iki dukun asmara. Jadi pertanyaannya lebih ke perbedaan ya, Cak. Lebih ke perbandingan perbedaan ya dulu sama sekarang. Kan Pak Nyo dulu juga terlibat masalah sama official manajemen lah jane. Sekarang juga terlibat toh. Perbedaannya itu nang di sini. Ya perbedaannya cuman apa ya? Isin diungkapno Hasim tadi itu. Jadi kalau masalah tiket kita nggak bisa menipu-nipu lagi ya kan. Sekarang ya? Iya, karena sistemnya kan udah beda. Rata-rata saya gawe barcode dan sebagainya gitu kan. Urusannya wis engko ono EO yang ngurusi tentang tiket dan sebagainya. Kalau itu untuk masalah tiket wis jelas sangat beda gitu. Kita udah nggak seperti yang dulu karena profesionalisme sekarang lebih ditonjolkan gitu. Ditonjolkan terus untuk kalau untuk masalah yang lain-lainnya kayak koordinasi dengan aparat keamanan sih kita sama sih kayak dulu ya karena ya wis berbagi pengalaman. Saya punya pengalaman dulu ya saya terapkan sekarang ini gitu. Bahwasanya untuk teman-teman bonek ini harus ada sebuah pioner yang akan membuka jalan dan itu masih terjadi sampai sekarang ini. Masih terjadi dengan urusannya tetap sampai kepolisian, bu kita uwe ke Sleman, Semarang, mau ke Bandung atau apapun, pasti yang dicari ya tetap koordinatornya bagaimana untuk memanage bagaimana teman-teman bonek ini bisa dengan gampang gitu kan. Pemenenek nang Bandung itu wis uwe paling sing gak tak senengi. Ini sih Balikpapan aku yang gak tak senengi. Ya. Uwe Bandung itu kenapa aku ngomong uwe Bandung itu gak tak senengi? Karena bonek iki sing teko akeh. Jadi rumangsa duluran. Iya. Si iki sing ngomong koordinasi, sing ditunjuk. Gak seneng iku. Urusane akeh titike. Jadi ketika Persebaya 1 minggu udah ada jadwal ya, ada jadwal untuk main ke Bandung. Ya wis iku mau 1 minggu iku mau Polsek atau Polres Bandung iku telepon posisi aku sih nang Surabaya. Koordinasi gitu ya. Iya, posisi aku sih nang Surabaya. Jadi aku ke sana dulu. Nanti aku cerita dari rangkaian yang Bandung ini kan kita bicara tentang bonek yang sekarang ini ya. Nanti saya ada cerita lucu di situ. Di koordinasinya emang bukan kalau di Bandung itu koordinasinya bukan dengan aparat keamanan saja, tapi dengan warga setempat. Koordinasinya sampai warga setempat. Nah, ini Bandung itu kan akeh ormas. Kita harus mendatangi ormas-ormas yang ada di sekitaran stadion. Itu diopeni, ormasnya diopeni. Kayak semisal kayak saya ambil contohnya ini. Ketika Persebaya 8 besar kemarin Liga 2. Saya kan berapa? 11 hari. Saya 11 hari di Bandung. Koordinasinya itu dengan ormas-ormas yang ada. Oh, ya apa caranya? Ini kan mikir ya. Bagaimana kita koordinasinya dengan ormas iki supaya ormas iki gak disepelekno terus ormas iki diwongno. Satu hal akhirnya. Jadi Persebaya pada waktu itu
memberikan makan setiap kali Persebaya mau main. Nggak mangan. Nah, makannya ini, kita pesen makannya ini di ormas-ormas yang ada. Jadi, ormas itu digilir. Pertandingan pertama nang ormas A, pertandingan kedua nang ormas B, pertandingan ketiga di ormas C. Jadi ada suatu pemerataan bahwa kita juga memberikan sebuah income ya kan. Kita ada kas untuk ormasnya mereka. Jadi itu bagian dari strategi bagaimana ya wis nek bonek wis Hamin 4 wis menduduki gitu kan. Jadi kita bagaimana untuk mengakomodir teman-teman bonek yang sudah ada di sana. Di kene titik akeh, kene kudu ngepek atine wong-wong kono gitu. Itu salah satu cara. Dan saya ada cerita. Ketika kita itu setelah koordinasi dengan pihak TNI, terus dikei barak. Bonek itu dikei barak nang di sekitaran Jalan Harupat. Terus saya kan nyisir tuh, diajak nyisir gitu loh. Diajak nyisir sama ya teman Viking sama pihak dari TNI itu. Nyisir ya wis ono ya nek 3 kiloan be, 3 kilo lah. Enggak sampai kalau 5 kilo nggak nyampe. Ada segerombolan orang. Segerombolan bonek. Itu bonek itu. Tadi dia emang gak salto. Terus nggawa kentrung gitu loh. Enggak parah nih. Orang ajain Andi. Tapi saya pakai bahasa Indonesia. Jadi mau kemana itu? Mau ke stadion. Loh, stadionnya di sana. Kenapa kamu kok arah ke sana? Gitu ya kan. Jadi Jalan Harupat iku arane rono, arek iku gandole rono. Ketika dek iku oleh gandolan, dek iku tak dang gitu. Wis, mari kono tak kei rokok. Jadi ketika saya tuh pasti bawa rokok. Pirang gros. Tuku rong gros mesti. Jadi arek iku tak kei rokok. Tak kei rokok 3 pak. Ini loh. Nah, pas nang ngene kono iku ana warung makan. Tak kei mangan. Tak ajak makan. Wis mangan no. Makan sini loh. Gitu. Wis mari mangan, tak takoki. Iya kan. Delok mau nonton Persebaya. Siapa pemain Persebaya? Sing mbok senengi. Ngomong Andi Firmansyah. Aku bingung. Terus aku itu akhirnya gak atik ngomong bahasa Indonesia. Ngomong bahasa Jawa. Ngomong ndi? Mojokerto. Sekolahmu ndi? Gak sekolah. Apa kerjamu? Ngamen. Omahmu ndi? Nganjuk. Jadi ada 14 orang, 3 cewek. Tak omongin. Kon nggawa duit piro? 5.000. 8.000. Tak takut situ-situ. 12.000. Gak nggawa blas. Terus apa murine iku? Gak digolek wong tuamu. Kau nek kabeh ndelok rono, kau muni ketemu aku lho. Tak orang. Wong kan pemain Persebaya gak ero. Terus sing mbok dukung iki sapa? Kan pemain Persebaya iki gak ero. Andi Firmansyah. Abe wis meneng ngono. Bingung aku iki. Iki apa sih aku ini? Akhirnya saya memutuskan wis ngene, nek ancene awakmu mulih, tak sangoni mulih. Kok aku ndelok Persebaya aku ini wis lewat perjuangan yang sangat panjang aku untuk nyampe ke sini. Ya wis yo, tak kei duit akhirnya. Sing kei duit dulu aku. TNI. Dititipno. Udah Mas kasih uang aja. Bilang kalau emang dia itu mau nonton bola, uang ini untuk membeli tiket. Kita bantu. Dikei duit 300.000. Kon mene tak goleki yo. Kon tak kei duit 300. Iki duduk gawe manganmu. Gawe ndelok mlebu nang ngene stadion. Wis saiki golek tiket to. Tak arang. Lah teko ngene aku ngene. Ini ngapain sih gitu loh. Kamu iki gak ngerti pemain di Persebaya. Terus kan gak nggawa sangu. Mari ngono kon tak takoki liyan-liyan iku kon jawab iku bingung. Akhirnya sama teman-teman Viking, sama-sama boseng itu,
ditelepono ambek bonek soreang. Arek iki akhirnya ditampung. Wis akhirnya aku lepas. Ya, Kan teko kono aku ngono lho. ya, ini kan pinginnya euforia itu. Ya, ya wis pokok lah ya. Sekedar info aja, waktu itu kan kejadian 32 ya, di Andi Firmansyah ban lagi ban Persebaya. Iku dino sing komen Andi lan Persebaya. Ya, kok jangan netizen sampean diserang kan. Bahaya netizen saya iki Firman kemarin. lagi pemain Persebaya. Cuma waktu itu 32. Nah. Andi Firmansyah bukan lagi pemain Persebaya. Iya, aku bingung. Takon iki kan jelas apa? Dari Rianto. Ya enggak salah. enggak salah. Tapi waktu itu Waktu. kan Iya, jawabannya. ngono. Ya, jadi sepintas cerita itu adalah liku-liku ketika bagaimana kita berkoordinasi dengan tuan rumah gitu. Berkoordinasi dengan tuan rumah ini emang dari awal saya tadi ngomong bahwa saya nggak seneng kalau saya uwe ke Bandung karena Melayune itu pasti deng ayo Super sinyo Paling repot dhewe ya. wah lo koyok ngene lho uwe Jogja ya Solus. Tulus remek. Tulus ya. Mari Tulus bodone nang anom. Kok Iya. ya remet he. Ya Jogja gitu. Jadi sama kayak gitu loh. Di ya wis Berarti- ya kalau koordinasi ya emang sama sih kalau Bandung paling disane dah kutip gak seneng lah sampean ya. gak seneng kayak ngono nih. Heeh. Berarti berbanding lurus bertolak belakang ambil sing dari arek. Bandung paling enak. Enak Kenapa ya? gigi? Enak ya? Iya enak, emang Enak ya ya. rare. Suasananya enak. Ya kan? sore sih enggak enak. Ya, Remek remah. istilahnya lah. Tapi Caknyo, sekarang kan era-era pandemi nih, ya kan. Bonek iki saya lihat ya dari sosial media itu dari tribun ini bikin aksi untuk kemanusiaan. Contoh mungkin Cak Sinyo bisa menjelaskan kenapa teman-teman bonek melakukan aktivitas seperti itu. Iya, jadi geliat itu muncul ketika motivasi itu muncul ketika di Surabaya. Kita bicara tentang di Surabaya kok. Nah di Surabaya ini wis situasinya emang wis elek lah ya, karena banyaknya yang terpapar COVID, meninggal juga banyak. Terus kita bicara tentang nilai perekonomian ini sangat turun ya kan? Sangat turun drastis. Dan diawali ketika saya ini kan menetap di daerah Pasar Turi ya, jadi setiap siang itu mesti ada satu tempat itu jualan untuk apa, etalase itu loh. Iya, Almini itu loh. Nah, Almini ada tempat di Almini itu. Nah, saya di situ. Ya kan emang itu punya saudara saya gitu loh. Enggak saudara saya. Terus saudara saya ini ada bahan baku yang nggak ada ketika dia ada pesanan untuk membuat kandang ya kan. Terus ada bahan bakunya yang dia nggak ada gitu. Otomatis kan dia beli. Ketika dia beli, iku tutup kabeh. Lah nang ngene kono wong sing biasa nih angkat-angkat, iku ditakoni gitu loh. Ambek saudaraku. Loh. Tutup sampai kapan, Cong? Gitu. As gak iso aku gak iso mangan. Wong iki wis tutup ketiga ngono. Wis pusing lah wong iku pusing ya apa bang aku uripku iki harianku teko kene, aku gak duwe gaji untuk mingguan, gak punya gaji untuk bulanan gitu loh. Ya wis akhirnya di situ ada motivasi bahwa ya boleh nek gawe kegiatan gitu. Kegiatan kalau di Tribun Kidul sendiri kan baginya kan bagi nasi gitu kan. Untuk yang pertama bagi nasi, terus yang kedua kita peduli orang-orang yang isoman. Untuk yang ketiga ini nantinya nih untuk minggu ini kita bagi-bagi beras atau sembako. Jadi motivasinya cuma satu itu. Orang-orang yang terdampak ini tidak mendapatkan sebuah apresiasi dari masyarakat. Iya, dari kompensasi. Iya, kompensasi dari ya memberikan kebijakan gitu loh. Dan di situ ya kalau sekarang sudah rame ya. Sudah rame dalam arti
wis mulai ono BLT, terus mulai pembagian beras. Bansos itu. Iya, bansosnya udah turun. Tapi ketika PPKM pertama selama 2 minggu kemarin ini Nggak ada tidak ada sama bantuan sama sekali gitu loh. Iya, sedikit banyak mungkin sedikit nyentil gitu loh. Kita yang ada di strata terbawah, orang-orang yang ya sekiranya kini kan ya wis duduk wong mampu tapi peduli gitu loh. Ya sedikit banyak itu kita jawil. Iki loh. Rakyatmu. Sayang, nggak ada expose dari media. Tujuanmu kan nyentil kan? Nyentil pemerintah kan? Nah itu, sayang. Balik mana tuh nggak gitu? Ngono ya. Ya masih itu lah. Kita harus zaman dulu kan kita koordinasi dengan rekan-rekan media, terutama TV apa kan baik kok ya waktu itu. Jangan kita kita ada permasalahan kita bisa undangkan hak jawab itu dulu itu ada. Misalkan kita nggak cocok itu tinggal bel, masih kok ini nggak ada. Nah, apakah sekarang itu masih seperti itu, Mas? Ya, ini takon. Aku nih sama. Boleh. Oke. Kembali lagi ke koordinator masing-masing. Jadi kalau dulu kan fokusnya ke kita ya. Kalau sekarang kan balik lagi ke koordinator masing-masing. Bagaimana menciptakan atau mengemas bagaimana kegiatan kita itu diarahkan kemana gitu. Masih sih kalau sekarang. Cuman nggak kayak dulu. Kalau dulu kan emang fokusnya ke kita, jadi langsung gitu. Jadi kalau kita kan ada kembali lagi ke koordinator masing-masing. Aku saran ya kalau perbaiki hubungan dengan media. Maksudnya kita harus punya hubungan baik dengan media. Karena apa? Apapun misalkan ada permasalahan apapun, itu kalau misalkan ada berita tentang kejelekan bonek, itu pasti ada filter nanti. Meskipun diberitakan dengan jelek ya, misalkan itu enggak misalkan 100% diberitakan kalau kita punya hubungan baik dengan teman-teman media. Paling misalnya apa? Media itu yang paling menguasai. Dan itu yang pertama, yang kedua yaitu basis media kayak Facebook medsos, media sosial itu yang iku sing lebih kejam itu. Ya. Tapi akeh ya, ibaratnya bonek saiki iki sing punya jiwa atau naluri kemanusiaan yang tinggi sekali. Termasuk juga dari Tribun Kidul memberikan nasi bungkus secara gratis, razia perut lapar. Juga ada yang membagikan sembako dari Tribun yang lain, ada yang membantu refill oksigen. Ada yang bawa besar. Iya. Iya. Juga ada ini gede-gede nek refill re. bantuan dari teman-teman supporter ambulan untuk membantu itu. Sangat keren, positif lah itu. Tapi meskipun nggak ada media nasional yang mengekspos. Iku jenenge bonek kemanusiaan saiki. No. Iya. Bonek kemanusiaan kalau bal-balan wis kemanusiaan. Karena nggak ada bola karena ya akhirnya kan football for humanity kan. Ya sih gua mau kemanusiaan terus. Gak bal-balan. Gak main-main. Lali kok lali. Ya apa PSSI sidoe kapan bal-balan nih? Dari Agustus ya. Agustus. Lah iki sampai tanggal lur. Ya misalnya iki pas liga jalan iki ya. Nah, iya. Ya. Adapun apa? Dari PSSI kan ada supporter sekian persen, itu cuma rencana. Nggak ada supporter, kita pasti kayaknya. Tanpa penonton. Kalau penonton, tahu penonton ya. Tanpa penonton. Kalau nggak ada penonton ini, iso nggak ada arek ngerem gitu. Menurut sampean? Ya kalau aku menurut aku daripada kita nggak bisa nonton pertandingan melalui itu ya, lebih kayak kita menahan diri untuk tidak datang ke stadion. Karena apa ya, itu tadi wabah kini belum berakhir di Indonesia. Kita harus mentaati protokol kesehatan lah intinya gitu. Tapi itu tadi kita minta tolong gulirkan liga gitu loh, sebagai hiburan warga, menambah imun masyarakat bola gitu loh. Kalau nggak ada hiburan, uang kan tambah stres. Lihat ono bal-balan, uang gue ya tambah diam di rumah pastinya. Pasti diam di rumah gitu. Meskipun misalkan ada PPKM ini kan ada semacam hiburan untuk mengalihkan itu tadi gitu loh, kejenuhan kita gitu. Minta tolong lah kepada pemangku kebijakan ya, terutama pihak keamanan kan, ini kan
masalah liga ini kan berhubungan dengan pihak keamanan dan tim gugus tugas COVID. Selama bisa mematuhi protokol kesehatan yang ketat, gulirkanlah gitu loh. Liga Inggris dulu awal-awal kan juga Ya, gitu benar. kan, Juga tanpa penonton. tanpa awal-awal. penonton gitu loh. Ya itu harapan dari kita lah supaya ada hiburan lah buat masyarakat itu. Banyak loh yang menghendaki tujuan pertama itu, yang kedua paling nggak pemain-pemainnya nggak dapat masukan dari nafkah ya bisa ternafkahi lah keluarganya dengan adanya liga ini Terus bergulir lagi. kadung buku pemain larang-larang. Dan untuk saya sendiri ada sangkut pautnya. Oke. Kena efek juga. Iya efek, soalnya apa? Gak ada yang pesen kaos. Iya. Oke. Ini efek semua, soalnya apa? Saling keterkaitan antara itu. Soalnya ya kalau misalkan ada meskipun nggak boleh nonton bola, kita misalnya nggak boleh datang stadion, pasti ada kebanggaan sendiri kan. Misalnya nonton, aku nonton lagi kan, pakai kostum-kostum bang. Seragam-seragam yang baru atau apa gitu. Jadi nggak disebutin juga ya ketika Casim ini sebenarnya punya usaha juga di rumah ya, sablon ya. Iya, konveksi. Konveksi. Dulur-dulur lihat pesen kaos nyablon nang Casim. Tempun di Casim lihat pesen Casim. Jalan Jatiwangi nomor 35. Ada sosmed nggak? Hah? Sosmednya ada nggak? Aku nggak mau turun ke sosmed. Oh, mari ini tak cantum nomor telepon nih Naniso, tak cantum. Ya, bukannya apa ya? Waktu itu ya, aku sombong dalam artian gini. Aku tanpa sosmed aku kewalahan. Oh, Gitu. gitu. Saya nggak mau merugikan customer kalau misal pesan aku molor terus akhirnya nggak jadi. Aku kan komitmen dengan apa yang saya janjikan ke customerku. Misalkan 1 minggu jadi harus jadi. Kalau misalkan kita terlalu banyak, bukannya kita nggak mampu mengerjakan ya. Tapi kalau molor kan ya akhirnya orang hilang gitu loh, customerku tambah hilang. Job ini dari relasi-relasi yang tahu-tahu gitu. Iya. Antara kemudian. Oke, Kalau Casinyo menghadapi liga ini tripod digawe nang klambi ambek Asim. Oh siap. Oh siap. Desa ini. Oke. Berterima kasih ke saya loh. Dengan omonganku deh, gak ngomong ini mau. Kalau Casinyo ini Panyu, ya, Panyu. nanggepi misalkan Tanpa liga supporter berjalan tanpa tanpa penonton. Yang pertama Himbauan ya, ya, yang pertama satu aja kalau sekarang ini. Jadi bagaimana caranya kita meyakinkan kepolisian untuk bisa mengeluarkan izin. Yang kedua, kita bisa meyakinkan Menpora untuk bisa bekerja sama lagi dengan PSSI. Yang ketiga, kita harus meyakinkan Presiden untuk bisa memberikan lampu hijau tentang keterkaitan Presiden bisa. Liga ya, bergulir. keterkaitan liga untuk tahun 2021 ini bisa. Moga-moga bisanya karena Bergulir, anaknya ya. sekarang Nah, itu megang maksudku. megang tim. Kalau Presiden bisa. Kita berharap loh dengan adanya anaknya megang tim 31 nggak mati ya? Ya apa? Persis Solo. Solondon, salam. Itu paling enggak ya moga-moga ada lampu hijau lah. Iya. Jadi itu yang paling utama dulu yang kita lakukan. Kita memberikan suatu garansi bagaimana nantinya kita akan ikut mensukseskan liga ini kalaupun tanpa penonton. Tapi yang paling penting itu nanggone ID. Ide ya. Dia kan yang paling frontal menolak liga. Dokter-dokter ini. Ikatan Ya, Dokter Indonesia. Sama Satgas Covid ini. Makanya kita harus meyakinkan dalam artian gini. Kan selama ini kan nggak ada audiensi antara pihak. Iya. Nah, kalau misalkan penyelenggara ini bisa meyakinkan dengan apa protokol yang kesehatan yang ketat benar, insya Allah itu bisa kok mengasih izin. Pihak Menpora jalan kok. Nah iya enggak. Iya, masih- jadi emang yang terjadi kepada tim ya, yang tim peserta ini kan, tim peserta ini juga sudah melakukan berbagai macam prokes yang ada itu. Mulai teko vaksin vaksin KB, seluruh pemain kan pada waktu Piala Menpora yang mengikuti Piala Menpora pemain harus vaksin dulu ya kan. Udah. Dan swabnya itu juga dilakukannya rutin juga gitu loh. Selama 1 minggu itu ada swab rutin setiap kali latihan. Jadi ya sekarang apalagi gitu. Ketakutannya kan cuma satu. Apakah
nantinya ketika liga ini benar-benar diputar sebagai pendukung kesebelasan masing-masing ini tidak datang ke stadion, itu yang menjadi ketakutan kita bersama gitu. Masih aku ya wedi gitu loh. Nah, kita harus meyakinkan bahwasanya liga harus benar-benar diputar dan kita di rumah saja. Jadi ada 3 di sini. Kalau menurut saya 3. Jadi pihak kepolisian, Menpora dan Presiden. Nantinya kan kerjasama ini akan mengalir gitu loh. Mengalir dengan berbagai macam instansi yang akan mensukseskan liga di tahun 2021 ini. Jadi nek ID atau dokter-dokter yang lainnya itu nanti mengikuti. Untuk liga ini kan kita juga akan berkolaborasinya dengan Satgas kan. Jadi nggak mungkin akan lepas. Jadi larinya dari kepolisian akan mencakup beberapa pihak di situ. Nah, nunggu dilibatkan Linmas, dilibatkan Satpol PP nih, dilibatkan koordinator. Jadi peranan Satgas nantinya ini akan sangat besar nantinya jika ada lagi pertandingan. Dan di Indonesia kemarin udah keluar Liga Indonesia bahwa ada rally. Jadi ada 6 ya, 6 Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, 4 tempat ya. Jaya kan? Jawa Tengah. Jawa Tengah dewe, Jogja dewe. Jogja ya, 5. Jadi seri ini akan terus berkolaborasi atau bergandengan tangan terus gitu dengan Satgasnya gitu loh. Dan kalau kemarin itu kan intinya gini. Kita kalau udah meyakinkan maksudnya dalam artian gini. Tim Persebaya itu nggak bisa bertanding di Surabaya kan? Iya, Nah, itu salah satu untuk mengurangi itu kan bisa sebenarnya dari situ kan PT Liga kan sudah mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena nanti di lapangan misalkan ada bonek bisa kok kemarin waktu Piala Presiden, Piala Menpora apa Presiden? Menpora. Ya itu bonek diimbau untuk nggak datang ya nggak datang kok. Bisa kok ya, aku yakin bisa. Teman-teman bonek bisa kok. Gitu. Jadi ini terakhir ya, terakhir dimulai dari Casim dulu. Pesan-pesan gawe dulur-dulur bonek ke adik-adik sampean anak-anak sampean iki pripun? Monggo dimulai dari Casim nanti Cak Sinyo. Ya pesan-pesan untuk dulur-dulur bonek, aku duduk merasa paling tua, paling enggak. Aku ya cuman pesen aja, nitip pesen untuk saat ini patuhi prokes kesehatan supaya apa? Kalau kita sudah aman dari pandemi, liga paling nggak bisa bergulir dengan tenang, kita bisa menonton pertandingan dengan enak gitu. Ya itu tadi intinya patuhi protokol kesehatan itu. Terus masalah yang kedua, misalkan ini liga bergulir lagi, jangan datang ke stadion kalau belum ada lampu hijau dari pihak penyelenggara. Jangan datang. Kenapa? Kalau sampai datang itu pasti merugikan tim Anda sendiri dan seluruh tim yang ada yang ikut Liga 2 bisa dibatalkan untuk Liga. Intinya itu aja pesannya ya. Casinyo mungkin Iya pesan. udah sama. Enak. Ya kan tetap jaga prokes yang ada, intinya itu. Terus ya wis ojo berkerumun dhisik. Intinya itu terus kita sama-sama meyakinkan kalau emang kita punya media sosial, kita bisa meyakinkan kepada instansi-instansi yang terkait tentang liga akan bergulir di sini, ke Kapolri, ke Menpora, ke Presiden. Kita bisa tag ke mereka bahwasanya kita siap untuk mensukseskan liga dengan prokes yang sangat ketat, dan dengan satu hal bahwa sepak bola ini adalah salah satu membentuk suatu imun tubuh kita supaya bagus dalam sepak bola ini. Dan satu lagi untuk teman-teman bonek, tetap jaga saduluran podo bonek deh. Mungkin itu. Salam satu nyali. Wani.